Al-Khwarizmi tidak hidup di dunia matematika abstrak seperti para matematikawan modern. Ia hidup di dunia yang sangat nyata, tempat di mana matematika adalah alat untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Saat itu, di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah, masyarakat menghadapi berbagai persoalan praktis. Bagaimana cara membagi warisan secara adil sesuai hukum syariah? Bagaimana mengukur luas tanah dengan bentuk yang tidak teratur? Bagaimana menghitung zakat dan hutang dengan rumus yang akurat? Bagaimana menyelesaikan sengketa perdagangan dan timbangan? Semua persoalan ini nyata dan harus diselesaikan dengan ketepatan dan keadilan. Namun, persoalan-persoalan ini tidak selalu dapat dipecahkan hanya dengan aritmatika biasa. Seringkali dalam soal-soal itu ada sesuatu yang belum diketahui, dan inilah awal dari pola pikir Al-Jabar. Mula-mula Al-Khwarizmi mengumpulkan cerita-cerita matematis yang tersebar dalam kehidupan nyata. Seorang ayah meninggal dan meninggalkan harta. Anak-anaknya bertanya, "Berapa bagian kami?" Seorang petani berkata, "Aku punya ladang persegi. Aku tahu luasnya, tapi tidak tahu panjang sisinya." Seorang pedagang bingung, "Jika aku menjual setengah barangku, lalu tambah 5, dan hasilnya 10, berapa asal barangku?" Setiap persoalan itu datang dengan bentuk cerita yang berbeda, tapi selalu mengandung struktur tersembunyi. Alih-alih menyelesaikan soal satu persatu, Al-Khwarizmi berkata, "Apa pola di balik semua ini?" Dan ia menemukan bahwa semua cerita itu, seberapapun rumitnya, bisa diuraikan ke dalam 3 unsur utama. Kitab Al-Mukhtasar fi Hisabil Jabri wal Muqabalah karya Al-Khwarizmi pertama kali dicetak dalam bahasa Arab di London pada tahun 1830 oleh Oriental Translation Fund dengan penyuntingan dan terjemahan oleh Frederick Rosen. Cetakan ini menggunakan naskah kuno yang kemungkinan berasal dari koleksi British Museum dan dicetak oleh penerbit ternama Jimri. Edisi ini menjadi salah satu rujukan awal dalam sejarah aljabar Islam di dunia barat. Beliau berkata, "Wa wajadul a'dad allati yuhtaju ilaiha fi hisabil jabri wal muqabalah ala salasati durubin wa hiya judurun wa amwalun wa adadun mufradun la yungsabu ila judurin wala ila mal fal juduru minha kullu syai'in madrubin fi nafsihi minal wahidi wa ma fawqahu minal a'dadi wa ma dunahu minal kusur wal malu kulla majtama'a minal juduril madrubi fi nafsihi wal adadul mufradu kullu malfudhin bihi minal adadi bila nisbatin ila jadri wala ila mal. Famin hadhihi durubis salasati ma yu'talu ba'duhum ba'dan wa huwa kaqaulika amwalun ta'dilu juduran wa amwalun ta'dilu adadan wa judurun ta'dilu adadan. Artinya, aku mendapati bahwa bilangan-bilangan yang dibutuhkan dalam ilmu aljabar wal muqabalah terbagi menjadi 3 macam: akar atau judur, kuadrat atau amwal, dan bilangan murni atau adat, yaitu jumlah yang tidak dikaitkan dengan akar maupun kuadrat. Akar atau judur adalah seperti sesuatu yang dikalikan dengan dirinya sendiri, baik itu 1 atau lebih besar dari 1 atau lebih kecil darinya. Kuadrat atau amwal adalah hasil dari pengumpulan akar yang dikalikan dengan dirinya sendiri. Sedangkan bilangan murni adalah setiap angka yang diucapkan tanpa dikaitkan dengan akar atau kuadrat, atau dalam bahasa Arab disebut adat. Dari ketiga macam bilangan ini, terkadang ada yang disejajarkan satu sama lain. Misalnya, kuadrat disamakan dengan akar, kuadrat disamakan dengan angka, atau akar disamakan dengan angka. Yang pertama, al-jadr atau akar. Dalam setiap persoalan selalu ada sesuatu yang belum diketahui. Itulah yang dicari, yang menjadi inti pertanyaan, seperti permasalahan yang saya utarakan di awal. Berapa panjang sisi ladangku yang luasnya 100 meter?
Berapa harta sebenarnya dari warisan yang dibagi menjadi 8 bagian? Berapa jumlah awal dari penjualan setengah barangku yang ditambah 5 dan hasilnya 10? Semua itu dilambangkan dengan satu ide, yang mana dalam matematika modern disimbolkan dengan simbol X. Yang kedua, al-adad atau bilangan tetap. Selalu ada informasi yang sudah diketahui. Misalnya, setelah ditambah 5, hasilnya 10. Luas ladang diketahui 100 meter. Warisan dibagi dalam 8 bagian. Ini adalah angka pasti yang menjadi petunjuk dalam cerita. Ia menyebutnya al-adad atau unsur kedua. Yang ketiga adalah al-mal, harta atau kuadrat. Kadang dalam persoalan yang tidak diketahui bukan hanya nilai biasa, tapi nilai kuadrat seperti luas persegi, sisi kali sisi. Misalnya, sebuah bidang tanah luasnya 144, berapa panjang sisinya? Disinilah Al-Khwarizmi memperkenalkan istilah al-mal yang secara harfiah berarti harta, karena kuadrat dianggap sebagai bentuk bernilai lebih besar seperti harta yang tumbuh dari akar. Kenapa hanya 3 unsur? Karena setelah mengamati ratusan bentuk persoalan nyata, Al-Khwarizmi menyadari 3 unsur ini mencakup semua kemungkinan kombinasi yang bisa muncul dalam satu persamaan. Bahkan, dalam 3 unsur ini, ia menyusun 6 jenis dasar persamaan yang semuanya bisa dipecahkan dengan metode tertentu. Semua bentuk persoalan, apakah tentang tanah, harta, atau barang dagangan, dapat diubah menjadi variasi kombinasi dari al-jadr, al-mal, dan al-adad.